Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Zainah, mahasiswa D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Better Than Before karangan Gretchen Rubin. Di topik yang keempat mengenai unik, sama seperti orang lain, seperti itu. Dan di sini terdapat banyak subbab topik yang akan dibahas, maka inilah penjelasannya. Seperti kata pepatah, saya unik, sama seperti orang lain. Sementara kita dapat belajar tentang diri kita sendiri dengan melihat cermin. Seperti di bagian pengetahuan diri, kita juga belajar tentang diri kita sendiri dengan mempertimbangkan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Bagian ini mencakup strategi kejelasan, identitas, dan juga orang lain. Dengan menempatkan kita dalam konteks orang lain, menerangi nilai, minat, dan temperamen individu kita. Dan ketika kita memahami diri kita sendiri, memahami dengan lebih baik diri kita sendiri, kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam bentuk kebiasaan kita. Nah, untuk kali ini, subtopik yang akan saya bahas mengenai kejelasan. Ya, kejelasan. Orang membayar untuk apa yang mereka lakukan, dan terlebih lagi untuk apa yang telah mereka biarkan menjadi diri mereka sendiri. Dan mereka membayarnya dengan sangat sederhana, dengan kehidupan yang mereka jalani. Itulah kata James Baldwin dalam buku Tak Ada Nama di Jalanan. Selalu saya disuguhkan oleh penggalan kata dari beberapa orang di dalam buku lain setiap saya membaca subbab topik di buku ini. Selanjutnya, salah satu teka-teki besar kebiasaan adalah kenyataan bahwa beberapa kebiasaan terbentuk dengan terlalu mudah, sementara yang lain tampaknya tidak melekat. Mengapa? Ada banyak jawaban, tapi terkadang pada saat penulis sadari masalahnya adalah kurangnya kejelasan. Butuh waktu lama bagi Gretchen untuk memahami pentingnya strategi kejelasan. Gretchen bilang, ia selalu ingin fokus pada konkret dan kejelasan tampaknya agak abstrak. Tapi ternyata kejelasan adalah elemen yang sangat penting dari kebiasaan dan juga sangat praktis. Dua jenis kejelasan mendukung pembentukan kebiasaan, yaitu kejelasan nilai dan kejelasan tindakan. Peneliti menunjukkan bahwa ketika kita memiliki tujuan yang bertentangan, kita tidak mengelola diri kita sendiri dengan baik. Kita menjadi cemas dan lumpuh, dan seringkali kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dan ini mungkin akan berujung kepada penundaan. Saat penulis melakukan refleksi kebiasaan yang ia lakukan untuk berjuang selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa seringnya keraguan dan kemunduran dirinya disebabkan oleh kurangnya kejelasan. Haruskah dia menggunakan waktu luang pada pagi hari di sekolah untuk mengirimkan email, mengerjakan email, atau membaca dengan suara kelas di Elaonar katanya. Nah, saat di sini penulis berbicara dengan orang-orang tentang kebiasaan dan kebahagiaan, pasangan nilai-nilai yang saling bertentangan itu terus bermunculan, katanya. Ketika Gretchen menghadapi nilai-nilai yang tampaknya bertentangan, pertama-tama dia mengingat dirinya itu untuk mempertimbangkan apakah konflik ini tuh mungkin untuk pilihan yang salah ataukah benar, katanya. Bisakah Gretchen memilih keduanya di antara konflik itu? Dia selalu bertanya-tanya. Meskipun Gretchen memberikan tanggapan tanpa komitmen, baginya itu tampak seperti pilihan yang salah, katanya. Saat kita memaksa diri untuk mendapatkan kejelasan, saat kita mengidentifikasi masalahnya, terkadang kita menemukan solusi yang baru. Lebih mudah untuk tetap berpegang pada suatu kebiasaan ketika melihat dengan jelas hubungan antara kebiasaan dan nilai yang dilayaninya. Ya,
Ya, mungkin benar bahwa nilai-nilai duniawi dari kesenangan, kesombongan, dan keserakahan sama persuasifnya dengan nilai-nilai yang lebih tinggi, pikir Gretchen di dalam buku ini. Ketika kita tidak terlihat jelas bahwa suatu kebiasaan memiliki nilai, orang itu cenderung mengikutinya. Seperti contoh dalam buku ini, orang sering berhenti minum obat ketika mereka tidak melihat hubungan yang jelas antara obat dan kondisinya. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi obat ketika ia sedang sakit, namun obat itu tidak berefek kepada penyakitnya. Nah, seperti yang terkadang terjadi pada orang yang minum obat pada tekanan darah tinggi di dalam buku ini diceritakan. Dan kejelasan adalah salah satu alasan mengapa strategi penjadwalan itu sangat membantu di sini tuh. Jadi ada hubungannya antara kejelasan dan penjadwalan. Kejelasan juga membantu menyoroti aspek-aspek diri kita yang mungkin ingin kita sembunyikan. Kita harus memberi perhatian khusus pada kebiasaan apapun yang coba kita sembunyikan ini. Salah satu cara untuk menyerang kebiasaan buruk yang tersembunyi seperti diam-diam merokok atau belanja rahasia, pengawasan rahasia kepada mantan mungkin di sosial media. Nah, itu merupakan memaksakan gitu. Memaksakan untuk dilihat publik. Dan kita juga harus memberi perhatian khusus pada apapun yang kita rasakan yang harus dijelaskan. Paradoksnya dalam buku ini tuh pembenaran diri yang kita tidak perlukan bisa menjadi ciri penyangkalan. Nah, dengan memberikan kejelasan atau tidaknya, kata-kata kita itu dapat membuat lebih mudah dan lebih sulit untuk mempertahankan suatu kebiasaan. Orang yang menggunakan bahasa yang menekan bahwa mereka bertindak dengan pilihan mereka sendiri dan menjalankan kontrol itu kadang-kadang mereka itu mempertahankan suatu kebiasaan gitu. Dan kata-kata yang kita pilih untuk menjadikan itu ciri kebiasaan kita itu dapat membuat kita tampak lebih atau kurang menarik. Nah, jadi itu tuh tergantung kepada kata-kata yang kita pilih gitu untuk memberikan ciri kepada kebiasaan kita. Dan banyak orang melapor bahwa mereka itu ingin mengurangi stres mereka, tetapi stres adalah kata yang tidak jelas dan karena itu tuh tidak menunjukkan masalah yang konkret gitu. Dia itu tidak menyarankan solusi apapun. Jadi laporannya itu harus dengan kejelasan seperti itu. Dengan kejelasan ini, jenis kejelasan lain itu mendukung pembentukan kebiasaan kita. Kejelasan untuk tindakan contohnya. Nah, di sini semakin spesifik tentang tindakan yang apa yang harus kita ambil gitu. Nah, di sini bakal semakin besar kemungkinan untuk kita membentuk sebuah kebiasaan. Ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada identitas. Nah, seseorang menyesali kehilangan bahkan dari kebiasaan terburuknya. Mungkin orang paling menyesal itu adalah mereka sendiri. Mereka adalah bagian penting dari kepribadian seseorang. Itulah kata Oscar Wilde. Ya, sama seperti Gretchen itu menyebutkan bahwa ia lambat memahami pentingnya strategi kejelasan. Nah, Gretchen bilang dia telah mempelajari kebiasaan jauh sebelum dia mulai menghargai pentingnya identitas. Nah, di sini ada teman Gretchen yaitu Maria yang membantu untuk memahami kekuatan identitas. Nah, di sini tuh Gretchen mengenal Maria ketika putranya pernah duduk di kelas taman kanak-kanak dan dia itu memiliki energi yang ceria dan aura kenakalan yang membuatnya ingin lebih mengenalnya. Dan kenyataannya beberapa tahun kemudian mereka itu mulai bekerja sama untuk membuat video di blognya. Suatu hari setelah mereka selesai membuat rangkaian video terbaru,
kebetulan, kata Gretchen. Dan Maria itu berkata di sini, dia itu ingin mengurangi kebiasaan untuk minum minuman, katanya. Dan dia itu menikmati ketika dia minum minuman anggur, dan tapi dia tuh membayar keesokan harinya gitu. Ketika dia minum anggur hari ini, dia membayar keesokan harinya. Nah, bahkan jika dia baru saja minum 1 atau 2 gelas, Maria itu merasa tidak enak. Nah, ini tuh biasanya Maria itu memiliki ingatan percakapan yang sangat jelas, tetapi ketika dia minum, itu semua kabur gitu. Itu semua tidak akan menjadi jelas, kata Maria. Dan di sini peneliti menunjukkan bahwa kita itu cenderung mempercayai apa yang kita dengar sendiri, dan cara kita menggambarkan diri kita mempengaruhi pandangan kita tentang identitas kita. Dari sana kebiasaan kita muncul. Nah, seringkali kita juga dapat mendeskripsikan atribut yang sama dari istilah positif atau istilah negatif, yang dapat membantu kita membentuk kebiasaan yang kita inginkan, seperti apakah kita teliti atau ceroboh, apakah kita spontan atau impulsif, apakah kita gourmet atau rakus, apakah kita suka bersenang-senang atau pemalas, kita artistik atau tidak teratur, dan apakah kita energik atau gelisah, dan banyak lagi kebiasaan yang kita inginkan itu seperti apa gitu kan. Nah, di situ tuh sungguh, kata Gretchen itu sungguh mendebarkan untuk menambahkan elemen baru pada identitas kita, katanya. Nah, karena tentu saja penting untuk menindaklanjuti kebiasaan yang terkait dengan rasa identitas kita, alih-alih membiarkan identitas menggantikan kebiasaan kita. Terkadang memberitahu orang lain tentang keputusan untuk mengubah aspek kehidupan identitas itu dapat membantu kita tetap berpegang pada kebiasaan kita. Nah, seperti di dalam perusahaan atau institusi, itu tuh dapat mengubah kebiasaan kita, baik mengubah untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Nah, dengan membujuk kita untuk menghubungkan kebiasaan tertentu dengan identitas yang kita cita-citakan gitu. Jadi apa identitas kita, apa yang kita cita-citakan. Nah, itu akan berdampak bagi kita, akan menghasilkan yang kebiasaan yang lebih baik atau kebiasaan yang lebih buruk, seperti itu. Nah, dari apa yang Gretchen amati, katanya, strategi identitas itu sangat membantu bagi pemberontak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama atau di topik pertama mengenai 4 tendensi manusia dalam memenuhi kebutuhan kebiasaannya. Nah, di sini tuh ada salah satunya pemberontak. Nah, pemberontak itu umumnya mengalami kesulitan untuk menerima kendala yang disebabkan oleh kebiasaan. Nah, tetapi karena mereka sangat menghargai kejujuran pada diri mereka sendiri, mereka itu merangkul suatu kebiasaan jika mereka melihatnya sebagai aspek identitas mereka sendiri gitu. Dan di sini juga Gretchen itu memutuskan untuk bermeditasi. Sama di topik sebelumnya saya menjelaskan mengenai meditasi yang awalnya tidak ingin Gretchen lakukan dan akhirnya Gretchen lakukan. Tetapi di sini tuh Gretchen membuat keputusan itu, dan dia itu menemukan bahwa dia itu enggan melepaskan bagian dari identitasnya, katanya. Pada saat Gretchen tergoda dan terus bermeditasi, dia tuh kayak seperti just because yang hanya ingin menjadi orang yang bermeditasi gitu, tapi dia tidak ingin melakukannya. Ya karena dia itu tidak ingin melakukannya sama sekali, tidak ada keinginan untuk bermeditasi, katanya, dan dia juga tidak akan berhenti gitu. Jadi itu cocok untuknya, pikir Gretchen di sini mengenai identitas. Nah, dia itu menyesal karena tidak menerimanya, katanya. Tetapi seperti biasa,
Tetapi seperti biasa, Drechen itu mengingatkan dirinya untuk melakukan apa yang benar bagi dirinya gitu. Dan dia itu menegakkan sekali lagi bahwa dia itu orang yang tidak bermeditasi gitu. Jadi dia tetap berpegang pada pendiriannya sendiri dengan kata jadilah Drechen, itu yang disebutkan dia pada topik sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman.